Sebelum kita mulai, untuk dering HP-nya silahkan di silent terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Kamis tanggal 22 April 2021 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Muhammad Arif Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama lulusan program studi pendidikan dokter spesialis oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Syah Kuala, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, yang terhormat Kepala Bagian dan para ketua program studi yang hadir pada pagi hari ini, yang terhormat orang tua dan keluarga spesialis yang dilantik, dan para undangan serta hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur dan gembira, kami Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala dengan ini menyatakan bahwa saudara yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan lulus sebagai dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala sebagai berikut. 1. Dr. Muhammad Taqwa SPB.
lahir di Pematang Siantar 21 Februari 1987. Judul tesis, pengaruh pemberian ekstrak virgin olive oil terhadap tingkat adesi post-laparotomi pada tikus putih jantan Ratus norwegicus. Lulus dengan predikat memuaskan. Asal FK, FK USK, nama istri Dr. Dida Hafsah Fitrianda, nama anak Aisyah Angelia Rizky, alumni ke-66. Dua, Dr. Ahmad Muhtadi SPB, lahir di Banda Aceh 14 Desember 1982. Judul tesis, perbedaan kualitas mikrobiologi udara ruang operasi ortopedi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jenal Abidin Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan. Asal FK, FK USK, nama istri Desi Handayani SE AK, nama anak Alula Saleha Ahmad dan Alisa Samira Ahmad, alumni ke-68. 3. Dr. Eka Lidiasari SPOG, lahir di Banda Aceh 1 Maret 1983. Judul tesis, hubungan keberhasilan vaginal birth after cesarea ditinjau dari faktor maternal obstetri di RSUD Dr. Jenal Abidin Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan. Asal FK, FK USK, asal instansi Kemenkumham RI, nama suami Taufikur Rahman, nama anak Sahras Izzat Al-Zahik Kuraman dan Syahmar Stefano Malfik Q, alumni ke-17. 4. Dr. Muhammad Iqbal SPOG, lahir di Banda Aceh 24 Juli 1983. Judul tesis, hubungan trombositopenia ibu hamil aterem terhadap luaran feto-maternal Rumah Sakit Umum Jenal Abidin Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan. Asal FK, FK USK, nama istri Herlinawati AMD Cap, nama anak Muhammad Alif Akbar dan Muhammad Yusuf Akbar, alumni ke-21. 5. Oktavina Susanti SPA, lahir di Bubuhan 1 Oktober 1983. Judul tesis, pengaruh karakteristik dan persepsi orang tua terhadap imunisasi dasar pada anak di Rumah Sakit Umum Dr. Jenal Abidin Banda Aceh. Lulus memuaskan. Asal FK, FK USK, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Semelu, nama suami Endri Saputra ST, nama anak Azkia Nur Syifa dan Altaf Umar Abdurrahman, alumni ke-2. Selanjutnya Dr. Elia Nurfida SPN, lahir di Padang Bakau 24 September 1986. Judul tesis, perbandingan efektivitas kombinasi neural proloterapi dan gabapentin dengan gabapentin tunggal terhadap nyeri punggung bawah. Lulus dengan predikat memuaskan. Asal FK, FK USK, asal instansi UPTD Puskesmas Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, nama suami TM Nasrijal SSTP MSI, nama anak Cut Dira Nazliani dan Cut Humaira Nazliani, alumni ke-4. Dr. Melda Fitria SPN, lahir di Blangpidi 7 Maret 1982. Judul tesis, hubungan antara diameter lumen arteri radialis dengan cedera saraf perifer dan kecepatan hantar saraf pada pasien pasca kateterisasi jantung transradialis. Lulus dengan predikat memuaskan. Asal FK, Universitas Pelita Harapan Jakarta, asal instansi Rumah Sakit Umum Dr. Jenal Abidin Banda Aceh, nama suami Maulana Akbar, nama anak Vito Al-Kahar dan Zehan Al-Kahar, alumni ke-5. Dr.
Syahnidel Vita SPTHTKL. Lahir di Sibolga 14 Januari 1984. Judul tesis perbandingan terapi oflosasin oral dengan topikal pada OMSK tipe aman fase aktif di RSUD ZA Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK USK. Nama suami Roli Mindan Syah Putra SSTPI. Nama anak Salsabila Huraya R. Alumni keempat. Berikutnya, Muhammad Nawal Hasya SPB, lahir di Medan 5 April 1991. Judul tesis korelasi tingkat kelelahan pada peserta program pendidikan dokter spesialis ilmu bedah terhadap hasil operasi di RSUD ZA Banda Aceh selama pandemi COVID-19. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK USU, alumni ke-64. Dr. Marshal Agreno SPB, lahir di Padang 8 Agustus 1986, judul tesis pengaruh periode penggunaan tamoxifen terhadap kejadian endometriosis pada pasien kanker payudara. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK Universitas Andalas. Nama istri Rifa Elviosa SH MKN. Nama anak Adnan Salviadatma Agreno dan Kiana Salvadira Algreno, alumni ke-65. Dr. T. Feni Novera SPB, lahir di Loksmawe 2 November 1986. Judul tesis, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan darah pada operasi terbuka tulang belakang di RSUD ZA. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK USK, alumni ke-67. Dr. Idham Adiasa Manggala Putra SPB, lahir di Jakarta 2 Juni 1987. Judul tesis, uji diagnostik rasio neutrofil limfosit pada apendisitis akut di Rumah Sakit Umum Dr. Jeneral Abidin Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK Universitas Riau. Nama istri Dr. Dina Rialdi. Nama anak Muhammad Yota Samudra, alumni ke-69. Dr. Aditya Pratama SPOG, lahir di Medan 6 Juni 1989, judul tesis, hubungan kadar leukosit onset ketuban pecah dini dan high sensitivitas C reaktif protein terhadap derajat asfiksia neonatum pada ibu dengan ketuban pecah dini di RSUD ZA Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK UISU. Nama istri Hesti Amelia Gultom SEMM. Nama anak Aprilia Humaira Aditya, Anindya Alifa Aditya, dan Desmoyaska Dilfa Aditya, alumni ke-18. Dr. Kumalasari SPOG, lahir di Kemala 5 Desember 1986, judul tesis analisa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kadar CA125 pada penderita kanker ovarium epitelial tipe serosum pasca pemberian ajuvan kemoterapi. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK USK. Nama suami Wahyu Firmanullah Ginting ST. Nama anak Kenzi Al-Hafiz Ginting, alumni ke-19. Dr. Didi Hamidi SPOG, lahir di Loksmawe 23 Oktober 1983. Judul tesis hubungan kejadian ekspulsi intrauterina device pasca plasenta dengan metode persalinan pervaginam dan seksio cesaria di RSUD ZA Banda Aceh. Lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK USK. Nama istri Dr. Derina Dewi. Nama anak Rafa Finanta Hamidi dan Alfarezal Hamidi, alumni ke-20. Dr. Rindi Fasli SPA, lahir di Sabang 27 Mei 1987, judul tesis menilai perbedaan waktu peningkatan kadar hemoglobin pasca transfusi darah pada pasien talasemia di RSUD Dr. Jeneral Abidin Banda Aceh.
lulus dengan predikat memuaskan, asal FK, FK USK, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, nama suami Nurdiansa SA, nama anak Raja Gufran Farhadsah, lulus sebagai alumni ketiga. Terakhir, Dr. Balukiah Iskandar Putri, SPTHTKL, lahir di Loksmawe, 18 Maret 1988, judul tesis potensi ekstrak etanol daun bidara laut sebagai anti-adesi dan hambatan pembentukan biofilm Streptococcus pyogenes isolat tonsilitis kronis, lulus dengan predikat memuaskan, asal FK Universitas Islam Sumatera Utara, nama suami Dr. Khairil Anwar, nama anak Alana Kalisha, merupakan alumni ketiga. Demikian Banda Aceh 22 April 2021, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Maimun Sukri, SPPD KGH Finasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pelantikan dokter spesialis. Peserta untuk dapat mengambil tempat. Peserta daring dan hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ya. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala untuk dapat mengambil tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis tanggal 22 April 2021, kami selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala dengan resmi melantik saudara sebagai dokter spesialis. Dengan harapan semoga dapat menjalankan tugas serta profesi yang saudara miliki dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kepada Dekan, kita persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk hadirin dan peserta silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan mewakili dokter spesialis yang baru dilantik disampaikan oleh Dr. Melda Fitria SPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Wakil Rektor 1 Universitas Syah Kuala, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, yang terhormat
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, yang terhormat Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan, yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, yang terhormat seluruh Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan yang terhormat seluruh Kepala Bagian dari Fakultas Kedokteran, dan yang terhormat para tamu yang berhadir pada hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami semua, para residen Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Karena pada hari inilah kami mengakhiri sebuah perjalanan panjang selama kurang lebih 4 tahun. Sebuah perjalanan yang suka dan duka, manis dan getir, sedih dan senang. Kadang juga cemas dalam menempuh program pendidikan yang akhirnya membuat kami semua bangga pada hari ini. Perjalanan panjang ini akhirnya tuntas. Rasa bahagia dan haru kini menyelimuti diri kami. Dan kembali dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan ini akhirnya kita menangkan. Selama 4 tahun ini kami kembali menyimak kuliah, menekuni buku-buku, memperdalam kemampuan klinis sesuai dengan spesialisasi masing-masing, dan menemukan banyak hal baru. Pengetahuan kami kini bertambah, dan sekarang kami siap memperkuat klinis kami dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tak terbayang sebelum betapa berat menempuh pendidikan spesialis ini di tengah beban kerja sebagai dokter umum, dan semua itu menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami. Kelas-kelas kuliah yang kami jalani, serta pendalaman lewat interaksi dengan pasien di bawah bimbingan para dosen yang sangat mumpuni, telah memberikan pelajaran yang luar biasa yang membuka wawasan pengetahuan kami. Di tengah masa pandemi COVID-19, di mana ancaman maut menghadang di ruang IGD dan juga layanan umum lainnya, kami mencoba tegar, sabar, dan terus bersemangat menimba ilmu, sekaligus menjalankan bakti sebagai seorang dokter. Terlebih, begitu banyak rekan-rekan sejawat seprofesi yang akhirnya gugur dalam tugas, dan banyak di antara mereka adalah dokter spesialis yang menjadi panutan dan andalan kita semua dalam melawan coronavirus ini. Sosok dan teladan mereka ini mungkin tak akan tergantikan, meskipun hari ini kampus tercinta melahirkan sejumlah dokter spesialis baru. Kepada mereka kami belajar tentang arti semangat dan perjuangan dalam mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan. Dengan menundukkan kepala, teriring doa kita kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang kami hormati. Pada awalnya perjalanan kami tampak panjang dan sulit, tapi kami percaya seperti halnya bagaimana sepotong baja dibentuk menjadi sebilah pisau. Tempaan keras itu turut membentuk pengetahuan dan pengalaman kami yang akan membawa kepada kebanggaan seumur hidup. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih tulus dan mendalam kepada Rektor Universitas Syah Kuala, rasa terima kasih tulus dan mendalam kepada Dekan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Syah Kuala, rasa terima kasih tulus dan mendalam kepada Wakil Dekan Universitas Syah Kuala, dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang telah memberikan bimbingan dan perhatian yang luar biasa kepada kami dalam menempuh pendidikan dokter spesialis ini. Rasa terima kasih tulus mendalam kepada guru-guru kami yang telah membagi ilmu dan membimbing kami dalam menangani pasien dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Kekayaan pengalaman klinis mereka yang dibagikan kepada kami akan terus hidup sebagai bekal praktek kami di masa depan. Akhir kata, dengan setulus hati kami ucapkan terima kasih tak berhingga kepada keluarga kami. Ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak kami yang telah mendukung dengan penuh kecintaan sehingga kami semua bisa menyelesaikan pendidikan ini. Izinkan kami menutup dengan sebuah kutipan dari ujaran Hippocrates, dimanapun seni pengobatan dicintai,
Di sana pasti ada cinta kemanusiaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Kepada Dekan, kita persilakan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur tanpa henti-hentinya wajib kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan iman Allah berikan pada kita pada pagi hari ini untuk mengikuti pelantikan dokter spesialis. Dan nikmat sehat tentu yang Allah berikan pada hari ini tidak tahu berapa harganya. Karena ada teman kita, sejawat kita, guru kita yang tidak sehat pada hari ini. Ada yang dirawat di rumah dan ada yang dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kepada beliau-beliau ini, supaya Allah sembuhkan cepat penyakitnya. Selawat dan salam tentu kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah tokoh yang harus kita ikuti di masa masih kita hidup ini. USK atau diwakili Bapak WR1, para wakil dekan, para KPS, dan senior kami, Dr. Berim Putih, yang hari ini berbahagia bersama Ibu, bersama Kakak, dan adik-adik PPDS yang baru dilantik. Tentu juga keluarga, orang tua wali yang hari ini anak atau menantu atau bapak atau siapa yang dilantik pada hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin berpesan, yang pertama adalah terima kasih yang wajib saudara sampaikan kepada orang tua dari saudara sendiri. Orang yang dekat dengan saudara, suami, istri, atau anak saudara, dan juga mungkin mertua yang mensupport saudara untuk sekolah. Tadi Dr. Melda sudah sampaikan penuh perjuangan 4 tahun, tapi saya kira ada yang lebih. Suka duka dirasakan sendiri. Bisa mau sampaikan, jangan dukanya dengan pasangan sekarang, tapi sukanya nanti senang-senangnya dengan pasangan lain. Itu ada yang terjadi. Ya. Jadi kasihan. Jadi saya kira yang selama ini sudah berkorban untuk saudara, maka saya kira wajib untuk disejahterakan, disenang-senangkan. Rezeki dari Allah itu diberikan hanya untuk seperti itu, untuk berderma dan untuk derma yang paling dekat dianjurkan adalah pada keluarga, anak istri dulu, orang tua ya. Jadi ini adalah pesan saya. Yang kedua, jaga alma mater. Ya. Walaupun S1-nya mungkin bukan di sini, tapi SP1-nya di sini. Jadi tetap menjadi alumni daripada sini. Ini mungkin definisi alumni kita harus rubah kembali, bukan S1 aja yang alumni di sini sebenarnya. Saya S3 di UGM. Punya kartu alumni UGM. Ya. Di S1, S2 di UNER memang punya alumni UNER. Ya, saya kira ini harus didefinisikan kembali apa itu alumni, bukan S1 aja saya kira. Kemudian nanti saya melihat ada beberapa alumni yang sudah punya institusi, ada yang belum. Karena kita ingin menambah jumlah penerimaan di tiap semester. Tetapi kendala kita adalah kekurangan di tenaga dosen. Maka saya berharap para KPS yang hadir pada hari ini dan juga yang dari daring mungkin bisa melirik mana yang bisa ditarik untuk jadi staf. Tapi yang betul-betul ingin jadi staf. Passionnya itu ada yang jadi pelayanan saja, ada yang pendidikan. Yang seperti itu mungkin yang lebih tahu
KPS-nya, dan silakan saya kira untuk menggadang-gadang menarik kembali. Kalau kesulitan ditempatkan melalui jalur rumah sakit, fakultas bersedia memfasilitasi untuk bisa menambah staf supaya jumlah yang kita terima lebih banyak. Karena kalau kemarin saya lihat peserta yang ikut mendaftar tidak ada yang di bawah 10 orang tiap prodi. Penyakit dalam 21 orang, ada 18 orang, ada 16 orang. Jadi saya kira nambah staf berarti kita bisa nambah penerimaan, dan kita berharap juga ada 6 lagi prodi yang sedang kita siapkan ini bisa selesai dalam tahun ini. Dan insya Allah nanti di semester genap 2021-2022 kita bisa menambah lagi wahana untuk alumni yang kita cintai ini. Dimohon doanya, uru, orto, mikro, radiologi, SP, KLP, dan SP2 penyakit dalam. Ini yang sedang kita siapkan. 3 berkas sudah di Jakarta dan kita akan perbaiki yang kekurangan-kurangan ini. Ini adalah tantangan yang saya kira wajib kami wujudkan untuk menambah wahana, menambah prodi spesialis. Dan tidak menutup juga peluang prodi di preklinik. Kita sudah buka, sudah dapat izin ini, S2 biomedik. Mungkin ada adik-adik yang suka dengan ilmu preklinik, sudah ada tempat. Kita akan siapkan juga S2 Tropmed. Di samping D4 yang vokasi juga punya peluang yang selama ini kita tidak pernah terbayangkan. Dan kita punya 2 calon vokasi, sedang kita coba pemanasan dulu, seperti bisnis usaha makanan halal, D4. Seperti pengobatan tradisional Indonesia. Itu bukan obat sebenarnya, tapi usaha-usaha dalam message, pijat asma, pijat orang hamil, pijat melahirkan, pijat orang cedera. Itu rupanya intinya saya sudah coba buka, yang baru dibuka adalah, mau buka ini Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi semua ada peluang, tinggal ini komitmen kita, tinggal totalitas kita untuk menambah wahana pendidikan setelah S1. Saya kira waktu akan menyelesaikan secara bertahap, karena kesibukan kita, kepadatan kita dalam menyelesaikan satu persatu wahana ini juga butuh waktu dan tenaga. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa kalau nanti bekerja di lapangan di luar Banda Aceh dan ada masalah dalam pelayanan, ya jangan sungkan-sungkan menghubungi kembali para guru di sini. Dan saya kira kita komit semua untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan walaupun sudah selesai sekolah, apa hal yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan problem dalam pelayanan. Dan ini selalu yang membuat ikatan alumni, ikatan dengan gurunya, ikatan primordial yang terjadi selama pendidikan tetap terpelihara. Dan kalau ada kegiatan, misalnya ada di luar kota mau ke Banda Aceh, silahkan singgah ke prodi, ketemu dengan guru-gurunya, si halus saja, beritahu sehat walafiat, dan sudah mapan, gurunya senang itu. Gurunya senang dan insya Allah akan didoakan lagi, lebih senang lagi nanti jadinya. Jadi jangan menjaga jarak dengan prodi yang sudah membesarkan kita. Kebanggaan kita hari ini adalah ada 2 alumni dari prodi anak, saudara, selesai pulang ke Pulau Weh dan Pulau Simelu. Tidak terbayangkan sebelum ini ada alumni kita yang ditempatkan di daerah terluar, istilahnya terluar. Dan ini adalah suatu apresiasi yang fakultas berikan kepada kedua alumni ini. Saya kira ini patut dihargai bukan hanya oleh fakultas saja, tapi juga oleh institusinya sendiri dan juga oleh stakeholder yang lain yang ada di daerah kabupaten dan juga di daerah provinsi. Saya kira ke depan juga akan terisi di rumah sakit kabupaten kota oleh alumni kita.
penyakit dalam hampir merata, karena duluan lahir, bedah mungkin juga begitu, tapi yang baru lahir saya kira ini suatu positif value yang diberikan oleh prodi anak pada hari ini, mudah-mudahan bisa diikuti oleh prodi lain. Saya kira demikian sambutan saya, terima kasih. Selamat sekali lagi atas pelantikan saudara hari ini sebagai dokter spesialis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Termelda juga adalah ingin melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan inilah moto dari kita, selalu berbuat baik untuk orang. Lebih kurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan. Selanjutnya, sambutan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji mari sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga Bapak Ibu sekalian, para wisudawan, hadirin semua bisa bersama pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka untuk sama-sama kita melaksanakan pelantikan dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Dan salat dan salam mari sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan para wakil dekan, ketua dan anggota senat, Bapak Ibu dosen, tentunya yang kami banggakan para wisudawan dari program dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, para orang tua wali, dan keluarga, suami dan istri dari para wisudawan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama, atas nama pimpinan Universitas Syah Kuala, kami ingin menyampaikan selamat pada para wisudawan yang sudah menyelesaikan pendidikan spesialis di Universitas Syah Kuala dengan waktu sekian lama. Tentunya banyak pengalaman belajar yang Anda peroleh selama pendidikan ini yang insya Allah nanti akan menjadi bekal untuk pengabdian Anda seterusnya ke depan. Kehadiran program spesialis pendidikan dokter ini merupakan komitmen kita semua, terutama dari kami kampus dari Universitas Syah Kuala, untuk memberikan dukungan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pendidikan ini kita tidak hanya profesi, kemudian ada pendidikan spesialis, SP1, dan kemudian ada SP2, dan belakangan ini kita juga membentuk ataupun menyelenggarakan pendidikan S2 dan S3. Jadi tentunya menjadi jenjang pilihan bagi para wisudawan juga nantinya untuk menjalankan pendidikan lebih lanjut. Kami sangat berharap peluang-peluang pendidikan lanjut ini bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi para wisudawan nantinya ke depan. Dan tadi Pak Dekan juga menyampaikan ada beberapa kita juga akan kembali ke daerahnya, terutama daerah-daerah yang tergolong 3T, daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah terluar. Mana pada daerah-daerah seperti ini, biasanya ketersediaan tenaga kesehatan spesialis ini masih sangat terbatas. Dan kami berharap tentunya tidak hanya beberapa ini, semua kalau bisa kita ini akan mengabdi ke daerah-daerah seperti ini, memulai karir. Saya kira di sana banyak kasus-kasus, pengalaman-pengalaman yang akan sangat bermanfaat untuk para wisudawan nanti ke depan dalam berkarir. Jadi jangan hanya fokus nanti berkarir di kota. Saya kira memulai karirnya dari daerah-daerah seperti ini
akan sangat baik untuk masa depannya. Jadi ya mungkin sesuai dengan pesan Pak Dekan tadi, ya kita coba berkiprah mengabdi ke tempat-tempat yang memang masih sangat dibutuhkan tenaga spesialis. Ini harapan kami dari Universitas Syah Kuala, karena seperti sampaikan tadi di awal, ya tujuan pokok kita menyelenggarakan pendidikan PPDS ini agar kita bisa menyediakan tenaga-tenaga kesehatan yang sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan yang kami muliakan, saat ini kita memang masih merasakan masa pandemi yang sudah lebih 1 tahun berlangsung. Banyak hal kita belajar dari pandemi ini, baik kita sebagai anggota masyarakat maupun kita khususnya para wisudawan sebagai tenaga kesehatan. Jadi peran kita semua tentunya sangat penting yang ke depan. Jadi sebagai lulusan kami sangat berharap juga bisa melakukan peran-peran edukasi masa-masa seperti ini. Saya tidak ingin pandemi ini terus berlangsung, ya. Jadi kami sangat berharap para wisudawan juga bisa mengajak masyarakat khususnya untuk betul-betul mematuhi berbagai protokol kesehatan, kemudian mengedukasi sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Terutama ya kita di Aceh ini dalam mungkin 2-3 minggu terakhir ataupun 1 bulan terakhir terasa sudah mulai meningkat kasusnya. Tentunya ini akan mempengaruhi kita semua. Sekarang bulan Ramadan, kemudian nanti ada Idul Fitri, di suasana seperti ini tentunya akan mengganggu ada silaturahmi yang akan kita jalankan. Saya berharap para wisudawan ini bisa berperan dalam edukasi masyarakat sehingga upaya pencegahan penyebaran COVID-19 bisa kita lakukan secara maksimal. Kemudian dari masa pandemi ini juga kita belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi, khususnya teknologi digital. Saya kira bagi para wisudawan ini bisa merasakan dengan teknologi informasi ini bisa lebih memudahkan dalam menjalankan tugas-tugas keseharian nantinya sebagai dokter, berpraktek maupun nantinya yang ditempatkan di rumah sakit. Nah, ini tentunya terkait dengan pelayanan. Kami sangat berharap tentunya terus belajar ya memanfaatkan teknologi informasi ini. Dan kalau bisa ya kita belajar juga mengembangkan inovasi ya dengan memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi sehingga layanan kesehatan bisa lebih baik nantinya ke depan baik yang ada di Aceh maupun di tempat lain di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, khususnya kepada lulusan para wisudawan, kami juga berpesan agar menjaga nama baik alma mater Universitas Syah Kuala yang sudah ya selama ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, khususnya peran para lulusannya dari PPDS, dan kami tentunya berharap tidak akan mendengar ada hal-hal yang negatif ya tentang bagaimana para wisudawan ini nanti dalam berkarir di depan. Ya, kami terus mendukung ya bagi para wisudawan ini dalam berkarya, dan dari program tadi yang kami punya ya di Universitas Syah Kuala kita ada program spesialis SP2 ataupun yang pendidikan non klinis ya S2 dan S3. Ya, kami siap nanti membantu jika ingin meningkatkan kompetensi di bidang-bidang yang ada, dan kita akan terus kembangkan bidang-bidang spesialis ini ya, SP1 dan SP2, kemudian pendidikan S2 dan S3, sehingga harapan kita tentunya Universitas Syah Kuala ini bisa membantu masyarakat di dalam peningkatan layanan kesehatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini secara singkat yang bisa saya sampaikan Bapak Dekan, para wisudawan. Sekali lagi selamat pada para wisudawan lulusan PPDS yang sudah dilantik menjadi dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang sudah diperoleh dan juga memberkati para wisudawan ini nanti dalam merintis karirnya ke depan. Juga terima kasih kepada para dosen yang sudah mungkin selama ini
membina, membantu kita mendidik ya para wisudawan sehingga selesai pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan atas sambutannya. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Muhammad Arif Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاة وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa, maka acara pelantikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala tanggal 22 April 2021 selesai. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan pada fotografer untuk sesi berfoto bersama kepada dekan dan wakil dekan.